Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Novita, saya dari kelas 12 IPA. Nah, kali ini saya akan membuat video penyelesaian mengenai dua buah soal yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Dimana sebelum kita masuk ke videonya, kita akan cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan frekuensi harapan. Nah, ternyata frekuensi harapan adalah suatu harapan banyaknya kejadian yang terjadi dalam percobaan yang kita lakukan. Nah, itu dia pengertian dari frekuensi harapan itu sendiri. Yuk, saksikan saya menyelesaikan dua buah soal yang diberikan tersebut. Untuk soal yang pertama yaitu dua buah dadu dilempar undi secara bersamaan sebanyak 144 kali. Tentukan peluang muncul dadu berjumlah 6. Nah, untuk yang pertama kita harus menentukan ruang sampel dari dua buah dadu tersebut, dimana untuk menentukan ruang sampel dari dua buah dadu tersebut itu kita menggunakan tabel ruang sampel seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, karena sudah dibuatnya ruang sampel ini, maka kita bisa tahu bahwa untuk ruang sampelnya NS-nya sama dengan 36. Dan untuk N-nya itu ada 144 ruang N atau peluang banyaknya bola yang dilemparkan, berapa banyak dadu yang dilemparkan. Nah, sekarang kita akan menentukan yang pertama yaitu PA-nya atau peluang, dimana untuk PA sama dengan NA per NS, atau peluang sama dengan banyaknya jumlah mata dadu yang berjumlah 6 per ruang sampel. Nah, untuk di bawahnya sama dengan, dimana untuk di sini bisa kita ketahui dari ruang sampel yang ada bahwa untuk mata dadu yang berjumlah 6 itu ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2 dan 5,1. Nah, jadi untuk NA-nya yaitu ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka kita tuliskan di sini 5. Nah, 5 per ruang sampelnya yaitu 36. Nah, jadi untuk peluangnya yaitu 5 per 36. Setelah kita menentukan peluangnya, sekarang kita akan menentukan frekuensi harapan, karena yang ditanyakan itu adalah frekuensi harapan peluang muncul dadu berjumlah 6. Nah, maka untuk frekuensi harapannya di sini PA dikali dengan N. Dimana untuk PA-nya itu peluang dikalikan dengan N, yaitu N-nya adalah berapa banyak dadu yang dilemparkan. Nah, di sini PA-nya adalah 5 per 36 dikali 144. Maka di sini bisa langsung kita bagi 144 kita bagi dengan 36, maka hasilnya 4. Nah, setelah kita bagi di sini tinggal kita kalikan. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi untuk frekuensi harapan peluang muncul dadu berjumlah 6 sebanyak 144 kali itu ada 20 kali. Nah, itu dia jawaban untuk soal nomor 1. Untuk soal yang kedua, di mana di sini ditanyakan sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola putih, dan 3 bola biru. Tentukan frekuensi harapan jika 3 bola diambil dari kotak tersebut berulang sebanyak 440 kali. Tentukan peluang terambil 1 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola biru. Nah, untuk yang pertama diketahui di sini untuk N-nya yaitu keseluruhan dari jumlah bola yang ada di dalam kotak itu ada 5, 4, dan 3. Jika kita jumlahkan maka hasilnya adalah 12. Dan untuk R-nya yaitu 3, karena di sini telah tertulis bahwa frekuensi harapan jika 3 bola diambil. Berarti untuk R-nya itu adalah 3. Nah, untuk yang pertama kita akan mencari tahu dulu yang pertama yaitu jawabannya, dimana kita akan mencari ruang sampel dari pertanyaan tersebut.
dimana untuk ruang sampelnya kita menggunakan rumus CNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial R faktorial. Nah, maka penyelesaiannya adalah C, kita masukkan untuk N-nya yaitu 12 dan untuk R-nya adalah 3, sama dengan 12 faktorial per 12 dikurang 3 faktorial 3 faktorial, maka sama dengan 12 faktorial 12 dikurang 3, maka hasilnya adalah 9 faktorial dan 3 faktorial. Nah, sekarang kita bisa mencari untuk hasilnya. Dimana di sini 12 faktorial itu kita pecah atau kita jabarkan menjadi 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per 9 faktorial 3 dikali 2 dikali 1. Maka di sini bisa kita lihat 9 faktorial dengan 9 faktorial tinggal kita coret. Karena sama ya. Dan di sini ada 3. Nah, 3 ini bisa kita bagi dengan 12. Hasilnya itu adalah 4. Dan untuk 10 itu bisa kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 5. Maka di sini untuk ruang sampelnya itu adalah 4 dikali 11 dikali 5, maka hasilnya 220. Itu untuk ruang sampelnya. Nah, setelah kita mencari ruang sampelnya, sekarang kita akan masuk ke untuk mencari Na-nya. Untuk berapa banyak bola yang bisa diambil kan? Nah, di sini untuk Na-nya Na sama dengan, nah di sini karena di sini tadi telah dikatakan bahwa untuk peluang terambilnya 1 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola biru, maka kita masukkan saja, kita langsung masukkan karena sama. Di sini untuk rumusnya CNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial R faktorial, maka kita langsung masukkan saja. Untuk yang pertama yaitu bola merah, di sini berarti N-nya 5 dan untuk R-nya adalah 1. Kita kalikan dengan bola putih. Untuk yang bola putih itu ada 4. Untuk bola putih 4 dan R-nya 1. Kita kalikan lagi dengan bola biru. Dimana bola biru itu ada 3 dan untuk R-nya adalah 1. Mengapa kita kalikan? Karena di sini jika di sini tertulis dan, kata dan, maka itu akan kita kalikan. Berbeda jika di sini tertulis kata atau. Kalau atau itu bisa kita tambah. Nah, sekarang kita lanjut di bawahnya lagi untuk C51. Dimana di sini C dengan kombinasi 51. Maka 5 faktorial per 5 dikurang 1 faktorial 1 faktorial. Kita kalikan dengan 4 faktorial per 4 dikurang 1 faktorial 1 faktorial. Kita kalikan dengan 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial 1 faktorial. Nah, untuk hasilnya di sini sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial 1 faktorial dikali 4 faktorial per 4 dikurang 1 itu 3 faktorial 1 faktorial dikalikan lagi dengan 3 faktorial per 3 dikurang 1 itu 2 faktorial 1 faktorial.
Nah, maka di sini sama dengan lagi untuk di bawahnya 5 dikali 4 di faktorial. Nah, kita bisa sampai 4 faktorial aja ya. 4 faktorial 1 faktorial. Kita coret untuk 4-nya karena sama. Dan di sini kita kalikan 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Kita coret sama ya, karena sama. Kita kalikan lagi dengan 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial. Kita coret. Maka di sini hasilnya sisa 5 dikalikan dengan 4, kita kalikan dengan 3, sama dengan untuk n-nya dengan 60. Nah, sekarang kita sudah mencari peluang dari terambilnya satu bola merah, satu bola putih, dan satu bola biru. Karena sudah dapat, maka kita akan langsung masukkan ke rumus peluang. Dimana untuk PA atau peluang sama dengan NA per NS. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Untuk NA-nya itu ada 60. Jadi di sini sama dengan 60 per NS-nya yaitu 220 ya, untuk ruang sampelnya 220. Nah, sekarang kita sederhanakan nih. Untuk 60 per 220-nya kita sederhanakan menjadi 60 kita bagi saja dengan 20, maka hasilnya 3 per, karena 3 dikali 20 itu adalah hasilnya 60. 220 kita bagi juga dengan 20, maka hasilnya adalah 11. Nah, itu dia untuk peluang dari bola merah, bola putih, dan bola biru. Sekarang kita masuk ke frekuensi harapan. Nah, dimana untuk FH-nya adalah FH sama dengan PA dikali dengan N, sama dengan 3 per 11 dikali 440. Nah, karena sudah kita tentukan dimana untuk PA-nya itu adalah 3 per 11 dan untuk N-nya yaitu 440 seperti yang ada pada soal. Nah, sekarang kita tinggal coret saja nih 440-nya kita bagi dengan 11, maka hasilnya adalah 40. Nah, sekarang kita kalikan 3 dikali 40, maka hasilnya sama dengan 120 kali. Nah, jadi itu dia frekuensi harapan peluang terambilnya satu bola merah, satu bola putih, dan satu bola biru, yaitu sebanyak 120 kali. Nah, itu dia video penyelesaian saya mengenai 2 buah soal yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Semoga dari video saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton.